Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah Mai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, Apa kabar Ustazah hari ini? Baik, alhamdulillah. Semangat pagi, Alhamdulillah. sehat-sehat. Alhamdulillah. Semoga barakah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustazah Mai, hari ini kita membahas tentang berislam secara kafah. Ya, Ini apa betul dalam definisi bahwa Islam itu mengatur seluruh apa yang terjadi di dunia begitu ya, Ustazah? ya. Baik, Jadi harus benar-benarnya menyeluruh. Ya, baik. Monggo untuk disampaikan mukadimahnya pada pagi hari ini. terima kasih Mbak Diah Laras dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tengadah tangan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sampai dengan hari ini. Semoga saja dengan begitu besar nikmat yang kita terima, kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus dilimpahkan ampunan dan ditambahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Khatamul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dalam kaitannya berislam secara kafah, bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah apa-apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan yang tersebut dalam sunnah yang sahih. Itu berupa perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia, baik itu di dunia terlebih-lebih di akhirat nanti. Karena itulah sebagai agama fitrah yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah menyampaikan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Para pendengar sekalian yang berbahagia, Islam adalah dinullah yang telah sempurna sesempurna-sempurnanya dan dinyatakan sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman nanti. Dan itulah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung akhir hayatnya di saat melakukan haji wada itu. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sehingga seorang yang sudah mengaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim, ya harus memahami Islam secara utuh dan menyeluruh, tidak secara parsial, tidak secara sebagian-sebagian. Karena pemahaman yang demikian itu akan menyebabkan Islam tidak fungsional secara kafah dalam kehidupannya. Artinya secara totalitas kafah dirinya ini hanya berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan sekedar menjadikannya sebagai hafalan, tambahan pengetahuan, ataupun hanya bahan bacaan. Jadi menjadi muslim kafah itu merupakan tuntunan syariat yang berlaku sepanjang zaman. Nah, dulu pernah ada memang seorang sahabat, Abdullah bin Salam itu, yang bersama para sahabatnya yang berasal dari Yahudi Bani Nazir di Madinah. Meskipun sudah memeluk Islam, mereka masih terpengaruh oleh norma-norma agama Yahudi, seperti mengenai penghormatan khusus terhadap hari Sabtu, bahkan mengharamkan daging unta. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Baqarah 208 itu yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam dengan kafah. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Karena itulah para pendengar sekalian, kalau sudah Allah memerintahkan pada kita dengan kafah, maka kita lihat dari segi waktu. Seorang yang mengaku beriman kepada Allah sebagai seorang muslim, ya harus menjadi muslim selama 24 jam sehari semalam. Tidak hanya waktu maghrib sampai isya saja menjadi muslim, sementara subuhnya terkapar, duhurnya hilang, asarnya tergelincir. Nah, demikian juga seseorang yang mengaku Islam, muslim, ya harus muslim selama 1 minggu itu. Jangan hanya hari Jumat saja. Jadi hari-harinya sholatnya kalau hari Jumat saja. Demikian juga namanya kafah itu, seorang Islam harus menjadi muslim 12 bulan sepenuhnya, tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Dengan arti kata, orang yang beragama Islam ya harus mengislamkan seluruh kehidupannya sampai akhir hayat nanti. Karena itulah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang ingin senantiasa saya pesankan pada diri saya sendiri, terutama keluarga, dan juga pada setiap kesempatan, supaya kita ini jangan sampai lena, apalagi kemudian tidak berbekal apa-apa untuk persiapan nanti. Karena dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kamu mati
kembali kepada Allah itu melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kemudian secara kafah dari segi tempat, para pendengar sekalian, seseorang ini ya harus menjadi muslim di mana saja dia berada. Tidak hanya saat di musola, masjid saja, tetapi adalah di rumah, di kantor, di pasar, di sawah, di padang pasir, bahkan di tengah hutan sekalipun, ya harus tetap menjadi orang Islam. Dalam artian saat-saat panggilan untuk mendirikan sholat, ya terus di mana saja dilakukan. Tidak hanya kita ini di saat di masjid saja, atau perilaku-perilaku kita adalah saat di kantor ya tetap muslim, akhlak kita di pasar, di dalam perdagangan juga tetap kafah menjalankan perdagangan itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sawah banyak, sampai ada istilah orang yang sedang asik di sawah itu pada hakikatnya sampai tidak terdengar suara adzan sama dengan kerbau yang buat membajak itu saat istirahat makan, kerbaunya juga makan, nanti juga kembali lagi kerja. Karena apa? Di saat terdengar adzan ya tidak ada bedanya antara yang dipakai untuk membajak dan yang dibajak. Bahkan kemudian di tengah hutan sekalipun, ya, atau sampai saya katakan di padang pasir, di mana saja, ya, itulah yang Islam kafah. Maka Allah firmankan bahwa walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Hanya milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kemudian dari segi situasi dan kondisi, seseorang harus menjadi muslim yang kafah ketika senang, ketika sedih, ketika bahagia, dalam kesulitan, ketika cukup maupun kekurangan, sendirian bersama-sama. Ya kalau sudah mengaku muslim, ya harus tetap dalam keadaan sebagaimana seseorang yang beragama Islam, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Ya, senantiasa kalau galau pun kemudian ingat firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Juga disampaikan di surat Taubah itu ya, ayat 129 penutupnya itu, fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dialah Tuhan pemilik arsy, singgasana yang agung. Dari segi ruang lingkup, seorang muslim juga harus mengislamkan kehidupan pribadinya, keluarga, masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, diajak seluruh keluarga. Kehidupan yang islami di mana saja ditata kehidupan bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman,
jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seorang suami juga harus berkewajiban pengislaman keluarga dan anak-anaknya. Bagaimana? Terus bersama-sama senantiasa mengajak berjamaah. Yang belum mengenakan busana muslimah dikenakan. Kebanyakan di masyarakat ini atau pegawai-pegawai tertentu yang kita lihat menggunakan busana muslimah ini hanya Ramadan saja atau pada hari-hari besar Islam saja. Bukan. Kalau sudah kafah, di mana saja berada, di rumah, di di luar rumah pun, lagi outdoor pun, ya tetap mengenakan busana muslimah bagi yang para wanita ini. Apalagi harus kemudian bertemu dengan dan bersinergi dengan yang bukan mahram. Di dalam berbangsa dan bernegara pun senantiasa memakai syariat-syariat dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengayakan diri sendiri. Amanat-amanat yang dititipkan kepadanya disampaikan kepada yang berhak, kepada masyarakat semuanya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sehingga dengan betul-betul kita melaksanakan apa yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari segi tempat tadi, kemudian dalam situasi dan kondisi, dan juga dari segi waktu terlebih-lebih, ya. Maka ini semuanya adalah kita laksanakan sebaik-baiknya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga insya Allah kalau berislam masing-masing diri yang mengaku beriman kepada Allah, kita betul-betul kafah melaksanakannya, maka di dalam sebuah keluarga akan didapati keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di masyarakat akan ada ketentraman, kedamaian, kebersamaan. Dan kemudian di dalam lingkup yang lebih besar, dalam negara, bernegara, dan berbangsa dan bernegara, maka rakyat akan menjadi tenang, menjadi makmur, karena berkeadilan dan semuanya mendapatkan porsinya, mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kewajiban-kewajibannya. Dan kewajiban mulai di dalam rumah tangga sampai masyarakat sampai bangsa, karena tahu betul dan faham betul bahwa yang saya sampaikan tadi, di mana saja, kapan saja Allah itu senantiasa melihat, ya, maka senantiasa menjalankan kewajiban, tidak ada paksaan, tetapi dengan ridho, dengan ikhlas, dan juga untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu betul, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhuhu, karena kemanapun menghadap sana wajah Allah. Sehingga kewajiban-kewajiban dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan mendapati hak-haknya dengan lebih baik. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sehingga dari segi aspek kehidupan pun seorang muslim harus mengislamkan seluruh aspek kehidupannya. Ekonomi, politik, budaya, seni, pengetahuan, ya, terutama dalam hal akidah, ibadah, akhlak,
dan muamalah duniawiyah. Kalau kemudian sudah betul-betul kafah berislamnya, maka yang dulu masih pernah melakukan riba dibuang. Kemudian budayanya pun budaya Islami, seni yang Islami, dan pengetahuan yang dicari adalah pengetahuan yang membawa berkah, bukan yang bersekutu dengan syaitan. Akidahnya semakin mantap, betul-betul dilaksanakan la tusyrik billah, tidak akan menserikatkan sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah mahdhahnya semakin lurus dengan semangat muharram, ya, maka ibadah sunnah ditambah, ibadah wajib diluruskan. Akhlaknya akhlak mulia seperti yang sudah kami sampaikan pekan yang lalu, bahwa dengan akhlak mulia inilah kita akan bisa menggandeng seluruh kalangan dan juga seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, sehingga kehidupan muamalah duniawiyahnya akan ada keseimbangan antara kebaikan-kebaikan di dalam ibadah, akhlak, dan bersinergi dengan sesama manusia. Semuanya itu untuk apa, para pendengar sekalian? Tidak lain adalah supaya doa yang kita minta setiap saat, setiap kesempatan, terlebih-lebih usai sholat, bahkan mungkin dalam sujud kita yang kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukankah kita minta, ya Allah, berilah kami kebaikan, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Nah, ini akan bisa dapati kalau memang kita berislam ini secara kafah, insya Allah, ya, dengan semangat hari ini, semangat Muharram, dan semangat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti bisa wala tamutunna illa wa antum muslimun, bisa berakhir husnul khotimah. Kita lakukan segala kebaikan mulai detik ini dan seterusnya, insya Allah, insya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, baik, demikian untuk mukodimah dari Ustazah Mai pada pagi hari ini tentang berislam secara kafah. Jadi kalau sudah mengaku sebagai umat muslim atau beragama Islam, wajib untuk bisa menerapkan semua ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari hingga akhir hayat, begitu nggih Ustazah Mai? Yes. Baik, saya mengundang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0815556915 atau boleh juga di line telepon 495850. Sudah tersambung di line telepon 495850. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahman. Betul. Monggo Pak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begini saja yang tanyakan mungkin di lain tema, tapi ada hubungan dengan aku. Begini Ustaz, sholat tahajud itu seandainya suratnya pakai ayat kursi saja, apakah diperbolehkan? Karena ayat kursi, karena ayat kursi itu sering kali dibaca setelah wiritan sholat, dibaca untuk berwirid. Nah ini misalnya dijadikan surat, dijadikan ayat yang dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah ketika sholat tahajud, apakah diperbolehkan kalau surat ayat kursi itu? Baik. Terus yang kedua, bagaimana bila ada orang yang seperti sholat tasbih itu, apakah harus
misalnya berlebihan di dalam cara untuk menentukan tasbih. Nah, karena saya sering sholat tasbih itu kadang-kadang saya kan tuh kadang-kadang lebih dari 300, kan ketentuannya 300, tapi kadang-kadang banyak yang lupa sehingga saya lebih, ini hukumnya bagaimana? Ya, ada sholat tasbih berlebihan membaca tuh sholat tasbihnya. Demikian Ustaz yang dirahmati Allah, mohon penjelasannya agar ilmu dari Ustaz yang diterangkan mungkin mendapatkan manfaat bagi diri saya pribadi dan orang lain mungkin yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah karena ngapunten ayat sebelum Kursi dijawab. itu kan ayat 255 dari Al-Baqarah memang yang cukup panjang. Ya sangat-sangat boleh Pak. Ya, tidak hanya untuk sholat tahajud, sholat yang 5 waktu pun boleh. Ya, bahkan kalau kita lihat yang para imam yang suka jalur cepat itu, kalau sholat taraweh bahkan hanya baca Yasin, Allahu Akbar juga boleh. Ya cuma ya kok mek sithik temen begitu. Mbok ya. Bagaimana kalau dilanjutkan sampai 5 ayat dan sebagainya? Boleh Pak, boleh ya. Jadi tidak hanya sebagai zikir, wirid usai sholat atau di setiap kesempatan, dipakai setelah membaca Al-Fatihah juga boleh ya. Kaitannya bertasbih itu karena Allah katakan dzikrullah katsira, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya ya, boleh ya. Jadi pokoknya zikir itu sebanyak-banyaknya sehingga akan menjadi tatmainul qulub, hati akan menjadi tenang. Begitu ya Pak Rohman. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada Mas Rendra yang ada di Jember. Telepon juga melalui WhatsApp di 081555600915. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Rendra. Waalaikumsalam Mbak Dia Laras. Oke, monggo pertanyaannya Mas Rendra. Nih, berkaitan dengan ibadah. Misalkan gini, kita membaca Yasin dan Tahlil itu diperbolehkan kan apa ya, kok diwajibkan harus di malam Jumat, terus kemudian misalnya bacanya berapa kali gitu, terus kenapa ya setiap apa ya malam Jumat itu membacakan Yasin dan Tahlil. Nah itu kan Yasin dan Tahlil kan itu wajib gitu. Nah itu kenapa kok di hari-hari tertentu kayak acara hajatan pernikahan itu acara apa itu kok beda pembacaannya, tapi kalau Yasin dan Tahlil itu biasanya dikhususkan untuk yang leluhur almarhum gitu. Itu yang paling utama tuh di malam Jumat. Lah itu perbedaannya bagaimana gitu yang saya tanyakan gitu. Gitu. Baik. Kalau dari hari biasa itu kayak acara sitanan, kalau apa tuh nggak pernah dibaca. Itu perbedaannya bagaimana gitu. Baik. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Jala. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena insya Allah bahwa setiap hari Kamis itu amalan-amalan diangkat, jadi istilahnya pelaporan begitu ya. Dan pada hakikatnya juga ini tidak harus selalu, bukan kewajiban ya. Jadi banyak yang lain-lain ditambahkan, terutama adalah yang Rasulullah sampaikan baca Al-Kahfi ya. Tidak hanya Yasin saja Mas Rendra ya. Jadi ini juga ditambahkan Al-Kahfi ya. Kenapa juga adalah berisi pengingat-pengingat ya, bahwa itu persiapan untuk kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan ada hadis apabila yang meninggal itu di malam Jumat, hari Jumat itu merupakan salah satu tanda husnul khotimah. Tapi kan juga tidak selalu di hari Jumat, ada juga orang-orang soleh yang meninggal di selain hari Jumat pun tetap insya Allah terkategorikan husnul khotimah. Sehingga karena ada pengingat itu, salamun qaulam mir rabbir rahim ya, bahwa diberilah keselamatan
orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam beramal soleh, sehingga itu menjadi pengingat ya, pelecut ya di hari itu. Sehingga kalau toh misalnya maaf pernikahan untuk kemudian dibacakan ini ayatnya misalnya kurang tepat, karena ini banyak mengingatkan tentang persiapan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di hari-hari lain maka tetap diharapkan adalah banyak kan surat di dalam Al-Qur'an itu kan 114 ya. Jadi ini jangan kemudian tidak pernah dibaca, hanya makanya tadi kalau secara kafah ya tidak hanya hari malam Jumat itu saja yang membacanya, tapi setiap hari ya, baik itu di waktu subuh maupun di waktu usai maghrib atau bahkan usai duhur di saat istirahat itu ya, seperti itu pada hakikatnya di Mas Rendra. Semoga tidak hanya sampai dikatakan diwajibkan ya harus hari itu, sehingga hari-hari yang lainnya nah ini kan tidak kafah, hanya dipilih harinya. Yang saya sampaikan awal tadi harus 24 jam dan penuh satu pekan, penuh satu tahun, itu adalah hari-hari kita di dalam beribadah dan juga di dalam berakhlakul karimah. Begitu ya Mas Rendra. Baik. Terima kasih Mas Rendra yang ada di Jember, sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian di line di WhatsApp ini ada yang sudah bergabung, Ustazah Mai, ending mobile 8626. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah kita juga harus menjadi Islam secara kafah dalam lingkup sosial, bukan hanya individual? Karena ada teman saya yang bilang seolah Allah itu cuma ada di masjid. Nah, kalau di luar masjid itu Allah tidak ada gitu. Nah, mohon penjelasannya. Iya, tadi kan sampai sudah saya citir ya dari aspek tempat ya. Jadi jangan hanya di masjid saja Muslim, nanti kalau sudah di luar wah lupa, di kantor lupa, di pasar lupa, di mana-mana. Padahal kan jelas itu. Sampaikan hamba Allah ayat Al-Baqarah di surat Al-Baqarah 115 misalnya. Walillahil masyriqu wal maghribu fa ainama tuwallu fa samma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Tepat tadi yang ditanyakan. Kok Allah hanya di masjid saja? Hanya milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, jadi tidak hanya, bahkan tidak hanya tadi untuk diri sendiri, tapi kan untuk keluarga dan masyarakat. Maka kita harus jaga ini, ku anfusakum wa ahlikum naro ini ya. Jangan sampai hanya untuk dirinya. Memang anfusakum dulu, dirinya, baru wa ahlikum. Wa ahlikum ini adalah mulai keluarga sampai dengan masyarakat bersosial di mana saja. Ngaten nggih, Mbak, sampaikan tadi. Baik, ini kalau temannya hanya nggak masjid bahwa ini di Al-Baqarah 115 ya. Baik, terima kasih sudah terjawab, ending mobile 8626. Kemudian sebelum kita lanjut ke WhatsApp, ada penelpon yang sudah bergabung pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Muhammad Hashim dari Sampang. Pak Hashim nggih. Ya. Monggo Pak Hashim di Sampang. Pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah Maisarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku ingin tanya, kalau surat tahajud, surat yang pertama membaca surat apa, surat yang kedua membaca surat apa. Pertanyaan yang kedua, apa maknanya atau artinya Nabi Huda la tantani min syafa'atin ya Rasulullah.
Buat Ustadz yang pengajar, terima kasih. Assalamualaikum. Kurang jelas. Mohon maaf Bapak. Aduh, mohon maaf ini Pak Hashim Aduh. yang ada di Sampang. Pertanyaan kedua terdengar kurang jelas tadi karena feedback begitu nggih. Mungkin bisa Iya. mengirimkan WhatsApp ini Pak Hashim di Sampang di 081555 Pertanyaan dari Pak Hashim tadi kalau tahajud ya membaca surat Oh apa ya, gitu kalau bacaan surat-surat di dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah, baik dalam harian maupun tahajud, itu ya dipilih mana saja boleh ya, sesuai dengan hafalannya, kemampuannya. Bahkan kalau tidak hafal pun boleh melihat itu dari depan, istilahnya kalau di rumah kan ada tembok itu ya, yang bisa ditempelkan di situ sebagai hafalan. Bahkan ada di beberapa masjid itu disediakan juga untuk para imam itu Al-Quran yang besar itu, ya, yang bisa dilihat itu dari jarak yang tidak terlalu dekat itu bisa. Jadi boleh Pak, tidak ada ketentuan khusus bahwa kalau ini cuma saja yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah saat witir itu loh ya. Saat witir itu adalah istilahnya sabihis itu. Kemudian yang kedua al-kafirun dan yang ketiga al-ikhlas. Tapi kalau yang tahajud dan sholat harian ataupun juga sholat rawatib, ngapunten, tidak ada ketentuan, terserah mana panjenengan yang suka. So, kalau bagi saya sering yang ayat-ayat berisi doa, misalnya Al-Baqarah terakhir, kemudian di Al-Imran awal, kemudian Al-Kahfi awal 1-10, atau di Al-Imran yang 190 ya, atau juga Al-Baqarah yang 128 sampai 134 itu tentu doa Nabi Ibrahim. Boleh, monggo. Tidak ada ketentuan. Nah, yang kedua tadi doa apa itu yang tidak jelas ya, ngapunten Mbak Dia. Baik. Baik, Pak Hashim mungkin nanti bisa mengirimkan WhatsApp nggih. Ini ada juga yang bertanya di line WhatsApp di 081555560915, ini mobile 6678 bertanya, apakah ada surat-surat khusus yang dibaca setelah sholat wajib, seperti setelah maghrib bacanya surat Al-Mulk, nah setelah duhur nih baca surat apa? Ya, tidak ada yang saya lihat. Nah, itu sesuai dengan kemampuan hafalannya masing-masing. Tidak ada. Itu cuma pengalaman sejati seseorang yang dia sunnah. Saya kalau hari kali duhur saya baca ini, asar saya baca ini, itu adalah hanya pribadinya sendiri-sendiri. Tidak ada ketentuan. Rasulullah tidak memberi fix yang begitu harus baca ini setiap maghrib, isya, bahkan subuh. Ya, cuma kan yang sesuai kan ada waktunya. Yang sering kan kita lihat hampir imam itu tidak pernah meninggalkan sabihi sama waduha. Itu seneng baca itu karena sesuai waktunya. Selain itu pun ya boleh, sangat boleh. Ada sekian ribu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nggih, begitu ya Mbak Allah. Baik, terima kasih sudah terjawab. Kemudian ada juga Bu Wati yang mengirimkan WhatsApp bertanya, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya bagaimana cara menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat, karena saya pribadi sepertinya lebih banyak urusan dunia nih dibanding urusan akhirat dan ingin mengubah diri saya. Motivasi apa yang bisa mengubah hidup saya ini? Terima kasih. Ya, kita upayakan dengan berazam itu dengan betul-betul niat ya, bahwa menomorsatukan Allah dulu. Jadi salah satu contohnya kalau mau pergi diupayakan juga harus
sholat dulu. Kalau itu sudah waktunya duha, kita sholat duha dulu, ya. Atau kemudian di antara kesibukan apapun, wong kita pegang HP itu tidak pernah putus rasanya, sampai kita sanggup membaca WhatsApp sekian ratus WhatsApp, ya. Bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Nah, ini yang diupayakan adalah ada keseimbangan itu. Insya Allah nanti kalau kita bisa menyeimbangkan dan menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberi kemudahan, karena kita tidak hanya datang pada waktu dalam kesulitan saja, ya, dalam keadaan tadi sedih, bahagia, perseorangan ataupun bersama-sama, senantiasa datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah nanti kita akan bisa mendapati kehidupan dunia kita akan terangkat karena mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih sering kita lihat melanjutkan pekerjaan yang bisa ditinggal di saat Allah memanggil kita. Kalau sudah adzan dikumandangkan, ya kita bersegera. Wasari'u ila maghfirah, bersegera pada ampunan Allah. Ya. Ngaten cara menyeimbangkannya ya dengan ukur saja dengan bagaimana volume atau kita memegang HP ini dengan seberapa kita sudah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai ada hari yang terlewatkan tanpa membaca Al-Quran, karena di sanalah sumber segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ngaten Bu Wati, nggih. Baik, terima kasih untuk Bu Wati yang sudah bertanya. Ada yang bergabung melalui line telepon 4958850. Assalamualaikum, selamat pagi. Nggih, dengan Bapak siapa? Yang tadi itu Pak Hashim, nggih. bacaan Mohon maaf Nabi yang Pak juga, Hashim, ini radionya boleh dikecilkan supaya tidak feedback ya. Bapak, supaya lebih jelas terdengar. Yang kedua bacaan Nabi yang huda la tansani min safa'atin ya Rasulullah, apa artinya Ustazah? Buat Ustazah terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar cukup jelas Ustazah Mai? Itu artinya adalah insya Allah dengan terus kita meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan petunjuk-petunjuk dari Allah, akan nanti mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ini Nabi Muhammad SAW yang diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya dengan istilahnya bersalawatlah, shollu alaihi wasallimu taslima, maka akan mendapatkan keberkahan, keselamatan. Jadi kita mengikuti segala apa yang dituntunkan oleh Allah dan sunnah Rasul, maka nanti akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah, ya. Sehingga akan diminta, ya Allah, si fulan atau ini Pak Hashim, ini ya angkatlah, karena dia ya istiqomah melakukan amalan-amalan yang telah engkau ajarkan, ya, maka inilah akan nanti insya Allah mendapatkan syafaat Rasulullah tadi, ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi kita perbanyak selawat kepada Rasulullah, ya. Berselawat ini bermakna tidak hanya semata-mata kemudian membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tetapi memang menjalankan syariat-syariat Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Itulah yang namanya shollu alaihi wasallimu taslima. Begitu, ya. Semoga bisa diterima Pak Hashim. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Ustazah Mai sudah menjawab pertanyaan dari Pak Hashim, sudah cukup jelas nggih. Ada Pak Yudi yang mengirimkan WhatsApp di Singosari. Pak Yudi, Assalamualaikum Ustazah. Islam kafah itu berarti berislam secara
total berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Namun kenapa yang diutamakan yang ubudiyah, yang muamalah di nomor 2-kan? Nah, kalau seimbang maka umat Islam itu hidupnya untuk dunia akhirat gitu. Nah, sekarang hanya untuk akhirat ibadah, tidak bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini keadaan kita sekarang. Kenapa? Apakah dakwahnya yang kurang tepat? Monggo ditanggapi dengan singkat di penghujung acara ini. Jadi kan memang harus orang yang mengedepankan khusus tentang ibadah tanpa memperhatikan muamalah juga tidak benar. Bahkan yang sering dikisahkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah supaya mendapatkan wajanatin aduhas samawat. Mutakin itu yang didahulukan apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Menginfakkan hartanya dalam keadaan sempit maupun lapang. Nah, ini kan jelas yang didahulukan itu adalah, maksud saya juga setelah wasari'u, setelah menegakkan ibadah, ya maka jangan lupa untuk waladina yunfikuna. Ya, dan inilah yang malah kebanyakan akan menolong. Banyak orang yang lupa, jadi betul-betul ngepene ya untuk ibadah kepada Allah, tetapi kemudian horizontalnya tidak diperhatikan. Nah, ini malah juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul menegakkan sholat adalah tidak cukup dengan bertakbir takbiratul ihram, tapi kan menoleh ke kanan ke kiri, salam itu tidak lain adalah untuk melihat muamalah duniawiyahnya harus kemudian seimbang. Nah, ini bukan semata-mata karena dakwahnya, saya kira dakwah sudah tersebarkan dari segi mana saja, medsos, media cetak, elektronik, semuanya. Cuma kembali kepada individualnya ini. Apakah tadi ikut tabi'u khutwati syaiton, apakah mau tabi' kepada syaiton, maka tidak akan mendapatkan apa-apa, hanya kerugian. Ya, Pak. Jadi jangan hanya sholat melulu tanpa kemudian memperhatikan nafkah keluarga, apalagi kemudian tetangga kanan kiri. Ini akan menjadi juga hangus, tidak mendapatkan catatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa-bisa terangkat ubudiyahnya ini karena orang sangat peduli dengan sesama, sehingga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Suatu saat nanti ada kisahnya itu, semoga bisa menambah kemantapan kita di dalam beribadah dan bermuamalah. Yeah. Baik, terima kasih. Ini menjadi WhatsApp terakhir pada pagi hari ini dari Pak Yudi yang ada di Singosari. Di penghujung acara, Ustazah Mai, apa yang ingin disampaikan sebagai penutup? Sudah selesai, tidak terasa nih Mbak. Okay. Alhamdulillah. Sekali lagi, kalau kita sudah mengaku isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa saya muslim, dan kemudian kita bersyukur terpilih menjadi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga membumikan tauhidullah, dan kita jangan sampai wa may yabtaghi ghairal islami dina, jangan sampai mencari agama selain Islam. Semoga saja kita nanti di akhirat nanti termasuk orang-orang yang beruntung, yang kemudian akan mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu senyampang masih ada nyawa di kandung badan, masih diberi kekuatan lahir batin, kita optimalkan dan kita keseimbangkan antara ibadah dan muamalah dengan akhlakul karimah yang sebaik-baiknya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat dan dibarokai fi dunya wal akhirah. Ngapunten para pendengar sekalian dan Mbak Dia, mohon maaf atas segala kefakiran ilmu kami, tapi semoga saja ini ada membawa manfaat bagi kita semuanya untuk menjadi lebih baik, ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.